Tuhan. Ya, adik-adik, Widi senang sekali karena hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali di dalam kebaktian anak GKI Batu. Ya, luar biasa. Ya, adik-adik, untuk menambah semangat kita, yuk Widi undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan pujikan Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Yuk, dengan penuh semangat kita sambil memuji Tuhan dengan menari, melompat, dan dengan bertepuk tangan. Silakan. Berdoa sebelum kita melanjutkan kebaktian anak pada hari ini. Yuk, kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Ya, kita mulai. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh hadir di dalam kebaktian anak pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, tolong kami, urapi kami semua, sehingga kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu sendiri akan menolong kami semua. Biarlah kebaktian kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik masih tetap posisi berdiri. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Ya, kita merasakan hati kita sedang bersukacita. Nah, pagi hari ini adakah kalian yang lagi bersedih hati? Wah, puji Tuhan, semuanya lagi bersukacita. Kita nyatakan sukacita kita, kita pujikan Tuhan karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Siapakah dia? Iya, betul. Tuhan Yesus. Dia adalah Raja dari segala raja. Dia adalah Juru Selamat kita secara pribadi. Yuk dengan penuh semangat kita pujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku
puji Tuhan, haleluya. Iya, haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang kita tunggu-tunggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Jumiati. Tapi adik-adik, sebelumnya kita akan memuji satu kali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk, posisi masih tetap berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, silakan Bu Jum. Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa yang hormat kepada Tuhan. Lipat tangan kalian, tutup mata. Boleh menirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan melengkapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti dan nanti mampu melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang akan berbicara dan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar adik-adik? Wah, tentu kabar baik ya. Berjumpa lagi dengan Kakak Jumiati melalui firman Tuhan yang bertemakan berjuang untuk setia. Adik-adik, minggu kemarin pasti semua mendengarkan firman Tuhan ya. Ceritanya tentang apa ya? Oh, tentang pamannya Musa, pertuanya Musa ya, Pak Yitro ya. Oh, pasti semua sudah tahu ceritanya. Oke, Kakak Jum akan melanjutkan kisah Musa.
perjalanan Musa setelah keluar dari Mesir. Wah, adik-adik, semakin seru loh perjalanannya Musa. Ketika bulan ketiga, adik-adik, Musa dan bangsa Israel itu sampai di padang gurun Sinai. Di depannya ada gunung Sinai yang besar sekali. Wah, perjalanan yang panjang, adik-adik, melelahkan sekali. Pasti mereka juga bosan. Selama 3 bulan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Akhirnya mereka semua, Musa dan Harun, mengambil keputusan untuk berkemah, adik-adik, di padang gurun Sinai. Di depannya ada gunung Sinai. Adik-adik, kalian bayangkan berapa ratus perkemahan yang didirikan di padang gurun Sinai itu. Akhirnya kemah-kemah sudah didirikan. Para bangsa Israel semua menghuni kemah-kemah sesuai dengan sukunya masing-masing. Adik-adik, dalam perjalanan itu ada cerita. Ada peristiwa yang mengerikan loh, adik-adik. Saat itu Musa katanya marah besar. Musa sampai menghancurkan barang-barangnya bangsa Israel. Wah, peristiwa apa ya? Aduh, pasti ini bangsa Israel melakukan sesuatu sampai Musa marah besar. Ingin tahu peristiwa apa yang terjadi? Mengapa Musa marah? Mengapa sampai menghancurkan banyak barang-barangnya bangsa Israel? Ingin tahu ya? Oke, siapkan duduk kalian dengan nyaman. Mari kita akan saksikan peristiwa apa yang terjadi sehingga Musa marah besar terhadap bangsa Israel. Oke, silakan menyaksikan. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat,
ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Bagaimana adik-adik? Apa yang terjadi di padang gurun Sinai? Musa marah ya? Ternyata apa yang terjadi? Oh, bangsa Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka mendirikan lembu emas adik-adik untuk disembah ya. Aduh, sedih sekali hati Tuhan. Hati Tuhan menangis melihat ketidaksetiaan bangsa Israel. Makanya Allah menyuruh Musa. Allah berkata kepada Musa bahwa Allah akan menghancurkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah tidak ingat terhadap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sudah dilupakan. Menunggu sebentar saja Musa di Gunung Sinai sudah tidak sabar. Mereka sudah tidak setia, berkhianat, tidak menyembah Allah lagi, tetapi menyembah lembu emas. Harun yang diminta untuk membuat lembu emas tidak berdaya menghadapi desakan bangsa Israel. Wah, adik-adik, ini suatu peristiwa yang menyedihkan hati Tuhan, menyedihkan hati Allah. Umat yang dikasihi, umat yang disayangi, ternyata mereka bisa berpindah hati, tidak menyembah Allah, justru menyembah berhala. Wah, adik-adik, ada yang mau seperti bangsa Israel ini? Tentu tidak ada ya. Perbuatan bangsa Israel melukai hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, tentu Allah tidak ingin umat Tuhan, anak-anak Tuhan, adik-adik semua, kita semua seperti bangsa Israel, tidak setia, tidak menyembah Allah tetapi menyembah yang lain. Wah, kalau disesuaikan dengan peristiwa atau situasi sekarang, apa ya kira-kira yang cocok dengan masalah kesetiaan? Apa ya? Oh ya, sekarang kan masa pandemi virus corona ya, COVID-19. Ini kesempatan untuk tidak setia. Kan tidak ke gereja, tidak ada guru sekolah minggunya, tidak ada Kak Widi, tidak ada Kak Jum, tidak ada Kak Frankie yang melihat. Kan dari online. Tak apa-apa sudah. Hari ini tidak ikut sekolah minggu. Nanti ajalah kalau ada waktu. Saya tak nge-game-nya belum selesai. Nonton dulu film-film asyik ini di YouTube. Adik-adik, seperti itu, perilaku seperti itu adalah contoh perilaku yang tidak setia kepada Tuhan. Seharusnya beribadah, sudah ada waktunya beribadah, ada sarana untuk beribadah meskipun belum bisa ke gereja, tetapi di rumah bisa melakukannya. Tidak beribadah, tetapi justru berkegiatan lain, bermain, nonton YouTube, atau berkegiatan pergi kemanapun yang seharusnya beribadah tetapi tidak melakukan. Nah, adik-adik, itu contoh perilaku yang tidak setia, sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel.
Nah, adik-adik, kalau kita berperilaku seperti bangsa Israel, sama, kita juga menyedihkan hati Tuhan, kita melukai hati Tuhan, kita tidak setia, padahal Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan tetap setia kepada kita. Nah, adik-adik, tentu kita tidak ingin ya Tuhan murka seperti kepada bangsa Israel. Tuhan sudah setia, kita harus setia. Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan. Tidak banyak yang dituntut Tuhan. Kita setia. Setia berdoa, setia baca Alkitab, setia beribadah. Itu satu bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini kita sudah diajari tentang bagaimana setia kepada Tuhan. Ya. Saat ini tentu tidaklah mudah. Kita akan beribadah, mungkin ada kebosanan, mungkin ada kejenuhan, tetapi kita harus betul-betul menjaga hati kita, berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Oke? Tetap setia ya adik-adik, tetap merasakan anugerah Tuhan di dalam cinta kasih-Nya. Ya, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan. Silakan dibuka Alkitabnya. Mungkin ada mama papa yang mendampingi, kita akan buka bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Oke, sudah dibuka semua? Boleh kalian bersuara. Bujum akan membacakannya. Kita bersama-sama membaca ya. Kalau selesai kita katakan amin. Sebagai bentuk iman kita bahwa kita melakukan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Adik-adik, sekali lagi semangat, tetap setia kepada Tuhan. Apapun halangannya, apapun rintangannya, tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia membaca Alkitab. Tuhan yang setia akan selalu memelihara kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Tetap berdoa dengan sikap yang hormat. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kami kembali tentang kesetiaan, tentang kehidupan kami yang harus tetap setia meskipun banyak tantangan dan hambatan untuk kami setia. Ya Tuhan, berkati kami semua, adik-adik yang di rumah, kami semua para pelayan Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia berdoa, setia membaca firman, setia beribadah. Apapun yang terjadi, meskipun kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19, banyak tantangan, mungkin kami jenuh, kami malas, kami enggan, tetapi mari Tuhan bimbing kami, Roh Kudus menolong kami untuk selalu setia kepada Tuhan, melakukan yang baik, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu akan membimbing langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saatnya kita akan melakukan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Noel. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia supaya terhindar dari COVID-19 dan bencana alam lainnya. Dan juga berikanlah
berkat kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk dapat mengambil keputusan yang tepat bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga kepada Kota Batu yang saya tinggali pada hari ini supaya dapat maju dan terhindar dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk Wali Kota Batu dapat memimpin Kota Batu agar lebih maju dan lebih berkembang. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kebaktian selesai dan sebelum kebaktian kita tutup, yuk sebagai komitmen kita, kalau kita mau berjuang untuk setia kepada Tuhan, nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kita katakan, I love you, Jesus. Jero banget ya. Nah, sebelum kita tutup kebaktian pada pagi hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita semua. Yuk dengan sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami di dalam kebaktian anak pada pagi hari ini. Kiranya puji-pujian kami dan apa yang kami dengar melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan tolong kami untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Apapun yang menjadi godaan kami Tuhan, kami tetap setia dan menyatakan kesetiaan itu kepada Tuhan dengan kami bersikap taat setiap hari untuk kami mau memuji, berdoa, dan senantiasa membaca kitab suci. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Dan yang kedua, jangan lupa minggu depan datang lagi ke sekolah minggu. Ajak keluarga, semua teman-teman, dan mungkin ada tetangga-tetangga yang mau mengikuti ibadah online ya. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan 3M. 1. Jaga jarak. Yang kedua, selalu cuci tangan dengan memakai sabun. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai masker. Nah adik-adik, selamat